Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada pertemuan kali ini, mata pelajaran instalasi motor listrik kelas 11 semester genap, saya akan menyampaikan materi tentang sistem kontrol motor listrik. Untuk itu, silakan simak video berikut ini. Baiklah, pelajar Skapsa, untuk pertemuan kali ini pada mata pelajaran instalasi motor listrik kelas 11 semester genap, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem kontrol motor listrik berbasis kontaktor. Melanjutkan pembahasan dari minggu kemarin. Namun, sebelum itu, silahkan siapkan buku tulis kalian dan jangan lupa awali dengan berdoa. Oke, jika sudah, saya akan memaparkan kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah menyimak materi kali ini. Yang pertama adalah menerapkan instalasi motor listrik 1 fasa dan 3 fasa dengan kendali elektromagnetik. Ya, setelah berhasil menerapkan, kalian juga diharapkan dapat mengoperasikan rangkaian tersebut. Nah, sudah jelas ya? Jadi yang pertama adalah menerapkan, yang kedua adalah mengoperasikan. Kita menerapkan agar ketika nanti kalian bekerja pada dunia industri, kalian dapat melakukan instalasi motor ini. Baik menggunakan direct online, forward reverse, start delta forward reverse, hoist cross long travel, dan lain sebagainya. Dengan dasar yang kita pelajari kali ini, diharapkan kalian dapat melakukan instalasinya. Selain melakukan instalasi, kalian juga harus dapat mengoperasikan, ya. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kali ini. Yang jelas, kita belajar agar mendapat ilmu dan dapat diaplikasikan pada masa yang akan datang, ya. Khusus untuk pembelajaran kali ini yang kita bahas adalah kontrol motor listrik direct online, ya, atau DOL berbasis kontaktor. Jadi elektromagnetik yang kita gunakan di sini adalah kontaktor. Sehingga dapat dikatakan sistem kontrol ini adalah semi otomatis, ya, karena memanfaatkan logika dari kontaktor. Nah, di sini ada beberapa pesan. Ya, tuntutlah ilmu. Kenapa? Karena ketika kamu miskin, dia akan menjadi hartamu sebagai bekal. Ya, akan kamu jadikan pedang untuk menuju masa depan yang lebih baik. Ketika kamu kaya, dia akan menjadi perhiasanmu, ya, akan membuat kita lebih dapat dewasa. Oke, masuk ke materi pengendalian motor listrik direct online berbasis kontaktor magnet. Nah, langsung saja, Mas, ya. Sudah saya tampilkan di sini single line diagram, ya. Diagram satu garis dari rangkaian DOL, ya. Nah, kali ini saya akan mencoba memaparkan mengenai langkah pemasangan direct online. Jadi dari single line ini kita pasang, kita lakukan wiring dengan peralatan yang sebenarnya seperti yang tampak pada gambar, ya. Nah, di sini ada kita menggunakan MCB 1 pas, ya. Karena apa? Yang akan kita rangkai adalah rangkaian kontrol dari motor listrik. Ya, jadi 1 pas saja. Selanjutnya ada yang dinamakan overload, ya, overload di sini. Atau biasa disebut dengan tor. Ya, di sini kita sebut dengan tor. Nah, biasanya masuk ke poin nomor 95. Jadi masuknya ke sini, nanti keluarnya atau menuju push buttonnya adalah 96. Nah, di sini
NC. Push button yang kita gunakan adalah NC. Dalam keadaan belum dioperasikan, dia sudah tertutup ya. Jadi biasa dilambangkan dengan push button warna merah. Jadi outputnya yang kita ambil adalah 96 di sini. Nah, selanjutnya kita merangkai dari output dari NC-nya, kita rangkai menuju ke NO ya, menuju ke NO. Selanjutnya baru output NO masuk ke A1 kontaktor magnet. Ini namanya kontaktor. Jadi masuk ke A1. Sebenarnya ya, bisa kalian masukkan ke A2, nanti yang A1-nya netral. Jadi salah satu dari A1 atau A2 harus netral agar kontaktor ini dapat bekerja. Nah, ini sudah saya sambungkan ke netral. Nah, kalau sudah seperti ini apa sudah jalan? Nah, mohon maaf, yang kita rangkai masih dari poin ini saja, ya. Bahkan rangkaian penguncinya belum. Nah, bagaimana rangkaian pengunci? Nah, sekarang kita sambung. Ya. Di sini adalah input NO yang masuk ke NO-nya kontaktor. Ya, ini NO kontaktor ya. Tapi pada gambar ini saya masukkan ke outputnya NC. Bisa apa enggak? Ya, tentu saja bisa dan boleh. Karena akan sama saja, ya. Yang berbeda adalah percabangan kalau di gambar ini adalah di input NO, kalau di sini percabangannya di output NC. Selanjutnya adalah output dari NO kontaktor akan menuju ke NC. Jadi output, mohon maaf NO ya, output NO ini nanti dimasukkan ke sini. Nah, nanti akan jadi gambar seperti ini. Ya, gambarnya. Jadi ini dapat dilaksanakan seperti yang tampak di samping ini. Apa sudah selesai? Mohon maaf, masih perlu merangkai yang ini. Apa yang perlu kita rangkai, perlu kita siapkan? Pertama adalah ini. Ya, jadi fasanya langsung masuk ke NO dan NC kontaktor. Jadi ini harusnya dikoppel ya. Jadi masuk ke sini, kemudian masuk ke sini itu dikoppel NO dan NC sebagai input. Outputnya kita ambil di bawah. Kemana arahnya? Lampu hijau dan lampu merah. Lampu hijau menandakan motor on, lampu merah menandakan motor off. Nah, sebenarnya di sini satu yaitu NO masuk ke lampu hijau menandakan kalau on ya, dan NC ke lampu merah. Nah, apa sudah selesai? Ternyata setiap lampu pasti butuh netral juga, maka kita sambungkan di sini. Ini sudah selesai. Maka rangkaian seperti yang tampak di sini, kalau kita rangkai pada panel, wiringnya akan berjalan seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini saya buat warna hijau dan orange di sini sebenarnya hanya untuk memudahkan saja agar bisa membedakan warna merah dan percabangannya jelas ya. Jadi sebenarnya ini harusnya juga merah. Seperti itu. Nah, ini saya bedakan agar percabangan di sini, di titik ini dan titik ini terlihat jelas dan tidak membuat bingung. Seperti itu. Selanjutnya, nah, ya, selanjutnya adalah langkah pemasangan dol dilihat dari 3 pas diagram daya. Ya, gambarnya di sini sangat simpel ya. Di sini sumber, ya, sumbernya, kemudian ada MCB 3 pas, ada kontaktor, kemudian ada overload, baru ke motor listrik. Kalau digambarkan, ada MCB di sini. MCB di sini diaktifkan secara manual ya. Jadi MCB dihubungkan sesuai dengan RST-nya. Selanjutnya ada kontaktor yang langsung dihubungkan ke overload. Jadi overload ini dipasang. 135 overload akan masuk 246-nya si kontaktor. Ya, karena apa? Di sini ada logam solidnya. Nah, di sini dari MCB kita hubungkan kabel menuju 135.
Loh Pak, yang lainnya gimana? Nah, yang lainnya sudah dibahas di rangkaian kontrol tadi, yang ini ya, kontak lainnya. Yang kita bahas di sini adalah 3 pasnya. Kemudian ada motor listrik dan kita sambung. Nah, di sini. Nah, di sini akan diaktifkan manual. Apabila ini diaktifkan, di-on-kan, maka arus akan turun ke 135 dan berhenti, tidak langsung ke bawah. Nah, setelah kontaktor diaktifkan, dari mana kontaktor diaktifkan? Melalui A1 dan A2 pada rangkaian kontrol. Kalau sudah aktif, maka NO di sini akan terhubung masuk ke 135 overload dan secara otomatis akan masuk ke motor listrik diaktifkan oleh OL, ya, overload sendiri. Seperti itu. Jadi gambarannya adalah ada rangkaian kontrol dan ada rangkaian daya. Nah, sekarang kalau sudah kita rangkai sedemikian rupa, apa yang terjadi ketika ada overload atau beban lebih? Nah, ini saya mencoba untuk menjelaskan. Nah, di sini ada rangkaian kontrol, di sini ada rangkaian daya. Ketika terjadi overload biasa terjadi karena apa? Pada motor listrik mungkin bearingnya di sini ternyata tidak pelumasnya habis, ya, sehingga dari statornya motor, rotornya motor ini untuk berputar sulit, maka motor listrik akan membaca bahwasanya terjadi beban lebih atau mungkin memang beban lebih yang sesungguhnya, yaitu motor listrik di sini karena beban putarannya harusnya cuma 5 kilo dikasih 10 kilo bahkan 20 kilo. Nah, di sini rotor tidak dapat berputar, maka beban lebih akan terbaca dan akhirnya apa? Sirkuit di sini panas. Karena di sini panas mempengaruhi overload relay di sini. Nah, apa yang terjadi? Adanya overload dideteksi oleh OLR di sini, ya. Jadi terdeteksi bahwa terjadi overload yang diakibatkan oleh beberapa hal tadi. Nah, selanjutnya overload di sini akan mengaktif, yaitu 9596 akan terputus. Yang terhubung adalah 97 dan 98. Sehingga apa yang terjadi? Nah, dari MCB 1 pas tidak bisa mengalirkan arus ke NC. Kenapa? Karena di sini tadi terputus. Kemudian kalau ini terputus otomatis ya kontaktor tidak bisa berjalan. Jadi meskipun di sini sudah ada MCB di-on-kan, maka arus akan berhenti di input kontaktor, tidak sampai ke bawah. Ya, bahkan di sini pun antara input dan outputnya overload dia juga akan terputus. Sehingga arus tidak akan pernah bisa sampai pada motor listrik 3 fasa. Ya, seperti itu. Kemudian, apa yang terjadi ketika ada hubung singkat? Nah, hubung singkat ini biasanya mungkin ada cicak, mungkin ada peralatan yang gagal berfungsi, mungkin tersentuh oleh kita. Jadi terjadi hubung singkat antara fasa dan netral. Apa yang terjadi? Yang pertama adalah, nah, MCB 1 pas di sini pasti akan terputus atau trip, dia akan naik sehingga arus akan berhenti di sini dan tidak bisa ngalir ke bawah. Kalau tidak bisa ngalir ke bawah, apa yang terjadi? Otomatis overload, tidak ada arus. Sampai ke bawah pun tidak ada arus, ya. Kalau ini tidak aktif, otomatis juga bahwasanya arus pada rangkaian daya akan berhenti di input kontaktor dan tidak akan bisa masuk ke motor listrik, sehingga motor listrik tidak dapat beroperasi. Terjadi hubung singkat pada 3 pas ya, sama saja. Mohon maaf, ini harusnya 3 pas ya. Kalau terjadi hubung singkat pada 3 pas, otomatis di sini akan trip ya. Di sini akan trip sehingga meskipun ini nanti jalan, pada rangkaian daya di sini motor tidak akan dapat berputar. Seperti itu. Kenapa? Karena ini nanti akan juga tidak bisa dialiri arus
listrik sehingga motor tidak dapat berputar. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai cara merangkai dan beberapa kondisi saat terjadi overload ataupun beban lebih. Silahkan untuk tugas dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dilaksanakan dengan jujur. Instalasi motor listrik kelas 11 Sisko Agustian. Terima kasih. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk tugas, silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Jangan lupa berikan like dan komen kalian untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video kita bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.